Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita harus selalu lapar dan haus akan kebenaran, karena kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu noda bangsa. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini masih dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Kita akan melihat bagaimana bukti kasih yang adalah karakter Kristiani yang mulia, dan tidak ada hukum yang bisa melawan itu. 1 Korintus 13 ayatnya yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hal ini sangat jelas dalam ayat tadi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia di sini menunjuk kepada kasih itu dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu berarti bahwa dalam konteks kita bekerja, berorganisasi, ataupun ketika kita terlibat dalam kepanitiaan apapun juga, firman Allah hari ini mengingatkan kita, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Seringkali yang sering menyebabkan perpecahan dalam gereja, dalam organisasi, dalam kepanitiaan apapun, karena seringkali kita mencari keuntungan diri sendiri. Padahal firman sudah mengajar kita bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang beriman, untuk kita terus menumbuh kembangkan kasih itu dalam hidup kita. Mari kita tidak mewacanakan kasih, tidak meretorikakan kasih, tapi sungguh-sungguh mengaplikasikannya, mewujud nyatakannya dalam hidup kita sehari-hari, sehingga ketika kita hidup dalam kasih, maka kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Supaya kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, gimana caranya? Apakah yang harus saudara dan saya perbuat dan lakukan supaya kita tidak berorientasi untuk menguntungkan diri sendiri? Kita merekayasa sana, merekayasa sini supaya mencari keuntungan diri sendiri. Itu bukan kasih. Karena kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, supaya kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang pertama kita harus percaya bahwa berkat itu bersumber dari Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati saudara dan saya. Karena itu kita tidak perlu berbuat cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kita percaya bahwa berkat itu bersumber dari Tuhan. Kalau kita bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, pasti juga Tuhan akan buka pintu berkat untuk saudara dan saya. Tapi ketika kita mencari keuntungan diri sendiri dengan berbagai cara-cara yang tidak halal di mata Tuhan, maka itu pasti akan menutup berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi hal yang pertama, supaya kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita harus percaya bahwa berkat itu bersumber dari Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita harus belajar mensyukuri segala hal dalam hidup kita. Kita bersyukur dalam segala hal. Apa yang kita punyai, kita sudah bekerja keras, dan yang kita punyai dan kita dapat seperti itu, kita belajar bersyukur. Karena firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan hanya dalam satu hal.
Karena ketika kita bersyukur dalam segala hal itu artinya bahwa kita menerima, mengakui otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita belajar bersyukuri atas segala hal dalam hidup kita, maka itu berarti bahwa kita terima kehendak Tuhan, terima otoritas Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak bersyukur kepada Tuhan, itu sama dengan kita memberontak terhadap otoritas Tuhan, memberontak terhadap kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang ada, apapun yang terjadi, apapun yang kita punyai, kita belajar bersyukur, karena itu menolong kita untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketiga, supaya kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Artinya bahwa kita belajar untuk menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Firman-Nya dalam kitab Mazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya menunjukkan bahwa betapa kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita belajar mempasrahkan, mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh harapan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati kita? Bagaimana Tuhan membuka jalan, pintu berkat bagi saudara dan saya? Tapi saya percaya ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sepenuh-penuhnya kita andalkan Tuhan, maka saya percaya hidup kita diberkati Tuhan. Dan ketika hidup kita diberkati Tuhan, itu yang menolong kita untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami kembali bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami ada dalam suatu pekerjaan, ada dalam suatu organisasi, ada dalam suatu kepanitiaan, ataupun dalam hal apapun. Tolong kami supaya kami tidak mencari keuntungan diri sendiri, karena kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Karena itu ajar kami dan tolong kami supaya kami percaya bahwa berkat itu bersumber dari Tuhan. Tolong kami supaya kami belajar bersyukur dalam segala hal dalam hidup kami. Dan tolong kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani maupun berkat umur panjang. Berkat rohani Tuhan juga berikan. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.